Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya amma ba'du. Pertama kali marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan pada karunia sehingga saya dapat mempresentasikan tugas pada kali ini. Salawat bersalam tidak usahanya marilah kita hadiahkan bagi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak banyak kalimat. Maksud saya akan mempresentasikan saya pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Irawan, nomor NIM 2011 03 2009 kelas 3 PR. Baiklah, saya lanjut untuk mempresentasikannya, yaitu efektivitas komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transformasi informasi berlangsung sangat pesat sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama itu personal discovery atau pengenalan diri, yang kedua itu untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain, yang ketiga itu untuk meyakinkan, yang keempat itu untuk bermain. Selanjutnya, efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Yang pertama, persepsi, yaitu komunikator harus dapat memprediksi apakah message yang disampaikan dapat diterima komunikan. Yang kedua itu ketepatan, komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuatu dengan kerangka pikir komunikan. Selanjutnya, kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan diri komunikan. Selanjutnya, pengendalian. Komunikator mengendalikan feedback dari komunikan agar pembicaraan tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Selanjutnya, kecocokan. Menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Selanjutnya, proses komunikasi. Yang pertama itu, satu langkah pertama yang dilakukan adalah ideation, yaitu penciptaan satu gagasan atau pemeliharaan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Langkah kedua itu dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga itu langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah menyampaikan pesan yang telah dicandi. Yang keempat itu perhatian difokuskan kepada penerima pesan. Yang kelima itu proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan tertentu. Tingkah kemampuan komunikasi bisnis. Dalam satu organisasi atau perusahaan, profesi seorang manajer menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasinya serta bagaimana menyampaikan produk jasa yang dimilikinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak dapat adanya komunikasi organisasi dapat macet dan berantakan. Beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya, yaitu pertama struktur komunikasi yang buruk, yang kedua itu menyampaikan yang lemah, yang ketiga pesan yang campur aduk, yang keempat itu salah audiens, yang kelima itu lingkungan yang mengganggu.
Strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis yaitu pertama completeness yaitu lengkap, yang kedua itu singkat, yang ketiga itu pertimbangan, yang keempat itu konkret, yang kelima itu kejelasan, yang keenam itu kesopanan, dan yang ketujuh itu ketelitian. Kesimpulannya, pertama, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Yang kedua itu, para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berintegrasi dengan beragam budaya, gaya manajemen atau bisnis, dengan mitra bisnis dan lain-lain. Yang ketiga itu, perkembangan sistem informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.